Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Giarto Lovers yang gokil abis dan mengedukasi tentunya ya. Kali ini kita berada di restoran Cabai Merah lagi. Kita kembali seperti biasanya ya. Aktivitas biasanya di pagi hari ini ya, potong-potong daging sekarang ya. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman subscriberku dimanapun Anda berada. Semoga mereka diberikan kesehatan, semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan rezeki, dan selalu berkarya, sukses selalu ya. Pagi-pagi sudah disiapkan daging untuk dipotong karena ini stokan buat tapawan ya, karena pagi-pagi ini tumben sudah ada orderan lumayan banyak dan belum ada atau stoknya itu habis yang stok malam. Jadi kita potong dulu untuk ser ini. Untuk ser kita potong seperti ini dulu ya. Kita motong ser untuk ser atau sini kita memotongnya sesuai dengan serat daging ya. Beda dengan pien. Kalau pien kita harus memotong dengan melawan serat. Itu pasti ada nanti akan saya jelaskan tujuan dan maksud kenapa harus dipotongnya seperti itu. Nah, untuk pemotongan daging sapi ini bukan hanya sapi aja ya. Untuk daging sapi atau caro itu daging babi ya, daging yang non halal ya. Daging babi itu sama, ada pien, ada ser juga sama ukuran seperti ini. Dan yang membedakan itu dari serat ya, tetap kalau daging sapi itu seratnya lebih kelihatan, lebih kurus ya seratnya itu, dan daging babi itu terlalu halus seratnya itu, seperti hampir tidak kelihatan kalau seratnya daging babi itu karena halus. Untuk potongannya tetap sama untuk serat atau pien. Untuk sernya atau si itu kita potong sesuai serat daging. Untuk pien juga untuk melawan kita potongnya melawan daging melawan serat daging. Cuman yang kita bedakan sapi dengan babi ini, untuk piennya tebal dan tipisnya. Untuk yang sapi ini kita agak tebal ya. Kalau untuk babi itu kita potongnya agak tipis, karena kalau daging babi itu mengembang, dia kayak kerupuk guys. Dagingnya mengembang kayak kerupuk jadi kita agak tebal. Kalau untuk yang daging sapi ini kita potong agak tebal itu karena dia nggak bisa ngembang, karena ya sesuai potongnya segitu, nanti dimasaknya ukurannya lebih kecil, dia malah mimpes seperti itu daging sapi. Nah, ini untuk saya potong pien dulu ya. Nah, ini pemotongan piennya seperti ini. Kami di sini biasa untuk memotong daging pien, daging ser sesuai disesuai di restoran masing-masing ya, karena setiap restoran itu beda-beda ya, beda-beda di restoran itu. Aturan cara potong, ukuran potong itu sudah sangat beda-beda sekali ya. Karena saya pernah masuk di salah satu restoran itu, cara potongnya pun beda. Untuk si atau ser itu dia malah melawan arus. Nah, untuk pien itu malah tidak, jadi nggak bisa jadi patokan karena gitu. Tapi walaupun beda itu, semua itu ada alasannya guys ya, ada alasannya. Setiap koki itu ada alasannya kenapa harus potong ini, karena dia ada alasan, harus biar enak apa gimana, teksturnya gini. Nah, ada penjelasannya seperti itu. Makanya kita dianjurkan di setiap restoran itu ya sesuai aturan lah. Walaupun mungkin beda juga, cara masaknya pun beda, jadi hasilnya kan makanya bisa beda seperti itu. Jadi untuk yang ini ya, kenapa yang daging ser itu harus memotongnya lurus atau sesuai dengan serat dagingnya ya. Jadi di sini saya jelaskan, karena untuk yang daging ser itu kita potongnya seperti itu agar dia tidak putus ketika diolah nanti dimasak ya. Karena kalau kita potongnya tidak atau melawan arus atau tidak tidak sama lah, kita nanti jadinya dia akan hancur dimasak. Nah, seperti itu. Dan untuk yang pien itu yang
melawan serat dagingnya itu. Dia itu kenapa harus dipotong seperti itu? Ya harus seperti itu karena dia nanti ditumis, hanya digoreng sebentar saja, kemudian baru dimasak dengan bumbu. Nah seperti itu, jadi agar empuk, tujuannya seperti itu. Kalau untuk yang ser itu agar tidak putus ya ketika dimasak, karena kalau langsung kita potongnya basing-basing, kebanyakan itu kan ser atau si itu kan panjang ukurannya, jadi kebanyakan putus, hancur. Itu satu hari itu udah bisa hancur dia nanti untuk kita simpan kalau yang tidak habis. Nah seperti itu. Nah ini kami masih tetap motong yang sapi bien ya, jadi seperti inilah cara potong sapi bien. Dan cara potong kita ini tetap sama dengan pemotongan bumbu yang di video kemarin ya, atau yang sudah saya upload. Itu tetap pemotongannya sama, dalam pengukurannya juga pun sama, pemegangan kondisi tangan kita saat mengiris tetap sama. Yang dibutuhkan lagi adalah pisaunya kita lebih tajam lagi ya, agar lebih mudah. Dan yang kedua adalah dagingnya harus benar-benar kerasnya keras, jangan terlalu keras sih, keras mamel lah, bisa dipotong bisa diiris. Karena kalau terlalu keras juga nggak bisa meleset-meleset gitu loh di peso ya. Nah terlalu lembek juga nggak bisa, walaupun pesonya tajam, karena dia lari-lari, melayu-melayu ya dagingnya. Makanya punya dua sikil loh. Maaf ini saya ngomongnya agak Jawa ya, karena saya orang Jawa ya, jadi bahasanya maaf aja ini campur aduk ya, seperti inilah. Nah jadi kalaupun terlalu keras, Anda bisa siram dulu dengan air, nanti diamkan 10-15 menit baru bisa kita potong. Nah seperti itu, jadi agar mudah saja kita memotongnya daging seperti itu. Kalau terlalu lembek juga kita ukurannya nanti ada yang lebar, ada yang tipis, kemudian licin. Nah seperti itu, susahnya di situ. Makanya kita memotongnya harus menggunakan tekstur yang seperti itu ya, udah menjadi aturan cara potong di restoran. Nah ini untuk pienya, jadi tidak terlalu lebar, mungkin kita bagi dua saja untuk ukuran segini ini, biar gampang ya, tidak terlalu besar nanti ketika kita masak ya. Di sini kita bisa melihat daging yang bagus, yang baik dari kita beli di pasar ya, sudah terlihat dagingnya itu seger dan merahnya itu benar-benar merah ya, pokoknya nggak pucat lah, tahu sendiri. Kita bisa membedakan daging sapi itu ya memang merah, cuman kan bedanya kan pucat dengan nggak pucatnya itu terlihat banget gitu loh guys ya. Nah seperti itu pembedaannya. Nah ukurannya segini untuk pemotongannya. Nah ini kan sernya, ini kita potongnya seperti ini. Nah ukuran segini ya. Nah seperti ini jadinya. Jadi kita harus lurus dengan serat untuk potongan ser. Mau daging caro ataupun daging sapi, itu kita untuk yang ser atau si itu kita lurus atau sama dengan serat daging itu. Oke, jadi sebenarnya pusing-pusing gimana, ini baru berangkat udah banyak orderan ya. Ini daging kayak gini guys, atau teman-teman subscriberku, ini kalau di Jepang atau di Korea ini cara menikmatinya bukan lagi dimasak, dia malah mentahan kayak gini tuh, kolu pora ini. Ya cuman seperti ini, mentah dicuci bersih, kemudian ditiriskan, airnya sudah nggak ada gitu, disajikannya dengan daun buah godong kelor apa nggak tahu lah daun apa itu, yang jelas itu. Terus dengan cuka hitam itu, kasih cabai rawit, entah itu pemedasnya apa, yang penting cuka itu, kecap dikit mungkin lah, nggak tahu kecap asin apa baru dimakan seperti itu ya. Jepang, Korea itu kalau di makanan yang lebih banyak itu malah makanan yang mentah ya yang dimakan, itu bukan makanan yang matang ya.
jadi banyak yang mentahnya. Jadi makanan yang mentah itu kalau kita ya makanan yang mentah ya kita harus tahu dulu yang mana yang harusnya kita makan, yang enak ya. Karena daging mentah itu yang sehat, yang bergizi itu jangan ini yang enggak saya lanjutkan ya, jangan berpikir negatif ya. Karena ini video ini kita membahas daging sapi loh guys, malah ngelantur tekan dindi wis. Karena udah di Islam itu kita diajarkan diajarkan untuk belajar sehat ya, memakan makanan yang sehat, yang matang seperti itu. Jangan yang lain-lain. Nah ini musewang ya, ini musewang, darah, kornet, belut. Untuk sayurnya adalah timun, sawi putih, sama toge, jamur kuping seperti itu musewang. Sayurnya biasa, kalau nggak sawi putih ya bisa pakai pakcoy, yang penting sayur ya, biasanya ngono ya. Oke, sampai di sini dulu video kami dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.